Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini hari yang spesial, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. He is risen, Dia telah bangkit. Saya teringat lagu favorit saya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia yang memegang hidupku. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya bacakan ayat pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini kita bersuka cita karena hari Paskah, hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paling tidak saya berikan 2 pokok hari ini yang bisa kita renungkan kembali. Mengapa penting kita merayakan kebangkitannya? Karena yang pertama, kebangkitannya adalah bukti kasih-Nya. Benar, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya. Seperti yang tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwa sampai Bapa mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita bisa beroleh hidup oleh karena pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, putranya yang tunggal yang kita rayakan di Jumat Agung kematiannya. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di situ dikatakan titik. Saya katakan sekali lagi, kebangkitannya adalah bukti kasih-Nya. Bukti bahwa benar-benar Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita binasa, sehingga melalui putranya yang tunggal yang akhirnya mati di kayu salib, membayar segala harga yang harus dibayar, yaitu penebusan dari jiwanya, dari mana dia harus mati, didera, dianiaya. Semua yang menjadi kesalahan dan hukuman yang seharusnya kita terima, itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus, yang membuat kita mempunyai akses untuk menerima penebusan dan dibebaskan dan menerima hidup yang kekal. Dikatakan bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal, karena ada jalan yang diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dikatakan kepada siapa yang percaya diberikan hidup yang kekal, titik. Artinya tidak dapat dibatalkan, sehingga kita bisa yakin sepenuhnya kita yang percaya kepadanya sebagai juru selamat, maka kita akan hidup dan memerintah bersamanya selamanya. Dan semua itu sudah terbukti karena Ia sudah bangkit. Buktinya sudah nyata, karena Dia bangkit, Dia sudah membuktikan semuanya. Dan semua itu bukti bahwa Ia mengasihi kita. Hari ini kalau kita merayakan hari kebangkitannya, ingat bahwa kebangkitannya membuktikan kasih-Nya. Meskipun kita tahu kebangkitannya membuktikan kuasa-Nya, benar. Tapi lebih dari semuanya itu, kuasa-Nya itu ada untuk supaya Dia bisa memberikan, menyalurkan kasih-Nya supaya kita enggak mengasihi, enggak terhilang. Supaya kita tidak binasa. Yang kedua, kebangkitannya adalah bukti pembenarannya.
Kalau tadi yang pertama kebangkitannya adalah bukti kasihnya, yang kedua kebangkitannya adalah bukti pembenarannya. Pembenarannya berarti bahwa Bapa itu menerima kematian anaknya sebagai pembayaran penuh, bahkan sampai lunas atas dosa yang seharusnya hukumannya kita yang tanggung. Yesus adalah sang pengganti yang sesuai karena dia adalah anak domba Allah yang tak berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tadi saya katakan kebangkitannya adalah bukti bahwa kita ini dibenarkan. Karena semua orang ini sudah salah, sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Tetapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Dan itu cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Sama dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bayangkan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam kita, di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa gara-gara kita. Supaya sekali lagi di dalam Yesus Kristus, di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu kebangkitannya membuktikan pembenarannya. Bukti pembenarannya kita yang berdosa sekarang ini sudah terbukti, sudah sah menjadi orang yang dibenarkan. Saya senang dengan kutipan dari Dr. Charles Stanley yang mengatakan bahwa pikirkan pembenaran ini sebagai sebuah transaksi hukum. Dia katakan demikian. Di mana Yesus menempatkan semua kesalahan kita ini pada akunnya, bahasa Inggris account. Saya tambahkan akun rekening, seakan-akan kita mempunyai rekening, semua kesalahan, semua hutang itu semua tercatat di akunnya dia. Account rekeningnya Tuhan, sebetulnya itu punyanya kita. Kemudian dia membayarnya lunas, selanjutnya dia mengambil catatan kehidupannya yang sempurna dan memindahkannya ke akun rekening kita. Itu perkataan dari Dr. Charles Stanley yang menggambarkan bahwa benar dia yang gak berdosa, akhirnya dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa gara-gara kita. Supaya terjadi pertukaran, ini yang namanya pertukaran ilahi. Yang membuktikan bahwa kita dibenarkan oleh dia. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Yang pertama, hari kebangkitannya adalah bukti dia mengasihi kita. Yang kedua dan yang terpenting, hari kebangkitannya adalah bukti pembenarannya. Siapa yang dibenarkan? Kita, semua orang yang telah bersalah, kita yang telah berdosa, itu kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan. Sekarang ketika Tuhan melihat kita, yang dia lihat adalah kesempurnaannya Kristus. Sekarang kita dibenarkan, ya, tidak lagi bersalah secara hukum, sekalipun seringkali
kita tidak selalu berlaku demikian. Ya, contohnya demikian, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Statusnya sudah dibenarkan. Tapi apakah kita bisa berbuat kesalahan? Bisa. Apa kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ingatlah, kita ini orang yang sudah dibenarkan. Sungguh sebuah hak istimewa yang mengagumkan untuk menjadi orang yang dibenarkan di mata Tuhan, untuk menerima sesuatu yang tidak layak kita terima, dan bahkan kita dibebaskan dari hukuman yang sepantasnya kita terima hukuman itu. Itu namanya hak istimewa untuk dibenarkan. Wah, kalau begitu enak dong kita bisa hidup seenaknya sendiri. Enggak juga, karena sebetulnya kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar dengan darahnya. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan, muliakan Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi saya katakan penting untuk kita menerima di dalam hati ini, ngerti bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, kita ini sudah dibenarkan statusnya, supaya kita tidak terikat lagi pikirannya dengan dosa sehingga kita tidak bisa maju, ya. Kasih karunia-Nya ini memotivasi kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kedudukan posisi kita sebagai anak Tuhan, ya. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diterima sebagai anak, menjadi lebih dari anak, menjadi kekasih yang punya akses untuk senantiasa dapat menjumpai Dia, dapat berani bertemu dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Baiklah kita mengerti hari ini, di hari kebangkitan ini, kita diingatkan kebangkitannya membuktikan bahwa kita dibenarkan. Bapak Ibu, saya senang dengan sebuah ilustrasi yang diberikan demikian, bahwa kalau kita membeli sesuatu, selalu ada tanda lunas pembayaran kalau sudah membayar gitu ya. Saya teringat ini contoh, saya dan almarhum Pastor Sam pernah membelikan mobil untuk anak kami. Ya karena udah lulus dan mau bekerja, dan kasih karunia dari papanya, ya, karena anaknya belum mampu untuk membeli mobil, maka kami membelikan mobil tersebut dan kita berikan. Itu bukan usahanya anak itu, karena gajinya pun kalau dikumpulin gak cukup untuk beli mobil. Ini benar-benar hadiah, jadi kita berikan. Dan lunas, tanpa hutang, lunas. Nah, satu kali ini seandainya, karena ini banyak terjadi akhir-akhir ini, banyak telepon-telepon yang mengintimidasi seakan-akan ada utang. Seandainya satu kali anak saya itu ditelepon oleh seseorang, kamu ini belum bayar, kamu ini belum lunas. Nah, itu anak saya dengan tenang bisa mengatakan, enggak, sudah lunas, saya punya mobil sudah lunas. Karena apa? Anak saya mempunyai keyakinan dan memang punya bukti. Memang sudah lunas, meskipun yang melunasi bukan anak tersebut. Nah, seringkali sekarang itu yang diintimidasi bukan anak saya. Sekarang banyak loh ceritanya, nanti teman-teman anak saya umpamanya diintimidasi, ditelepon oleh seseorang yang mengatakan, kamu punya ini temanmu tolong dihubungi karena dia mempunyai hutang sebesar. Ini terjadi bahwa sekarang banyak telepon-telepon yang seakan-akan mengintimidasi, seakan-akan menjelekkan. Tolong ya bilang temanmu untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Nah, seandainya itu terjadi pada anak saya dan teman-temannya semua diteleponin, dibilang, ternyata temanmu itu ada hutang, dan yang hutang itu anak saya, pasti anak saya dengan yakin bisa percaya dan tidak terintimidasi. Tenang aja, saya udah bayar, saya punya mobil ini lunas. Karena apa? Ada bukti pembayaran itu. Jadi bisa diintimidasi, bisa dijelek-jelekan, bisa dituduh
tetapi dia yakin karena ada bukti pembayaran. Oleh sebab itu, bukti kalau kita udah dibenarkan oleh Tuhan itu juga penting kalau kita mengerti di dalam jiwa, di dalam hati kita. Karena seringkali iblis ini juga menuduh. Iblis menuduh, mengata-ngatai, kamu loh udah terima Tuhan, ya sudah anak Tuhan, tapi, nah ini dia mulai menuduh, tapi kamu tidak melakukan ini, kamu tidak cukup berdoa. Kalau udah berdoa pun kamu tidak cukup dengan ini, kurang itu. Dan lihatlah, sekarang engkau kecelakaan karena, ya dituduh ini, kecelakaan karena kamu habis membohongi dan sebagainya. Sebagai anak Tuhan saya katakan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan statusnya. Kalau itu terjadi, tiba-tiba saya juga berbuat kesalahan, yang saya bisa lakukan adalah kembali melihat karya Yesus Kristus yang udah mati di kayu salib, yang sudah mengampuni segala dosa saya. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah ampuni. Terima kasih, saya mau berubah nih, saya sadar saya salah. Itu satu pengakuan yang luar biasa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau, tapi Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengampuni, aku tidak mau dituduh. Karena Bapa kita, Bapa yang baik, enggak pernah menuduh. Roh Kudus yang ada di dalam kita enggak menuduh, tapi mengingatkan, tetapi menasehatkan, menuntun, ya, memimpin, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dan Roh Kudus itu tidak pernah memaksa-maksa, tapi dengan suara yang lembut dia akan berbicara. Itu adalah suara Roh Kudus. Beda dengan suara si iblis. Dia menuduh, harus dibedakan antara menuduh dengan suara Tuhan yang Roh Kudus yang menunjukkan, menginsyafkan, ya, itu harus dibedakan. Sebagai seorang anak aja kita bisa membedakan kok. Bapak jasmani ada yang mengasihi dan mendidik. Tapi ada yang tidak mengasihi dan suka menuduh-nuduh dan mendakwa. Itu aja seorang anak bisa merasakan. Apalagi ini Tuhan, dia tidak pernah menuduh. Oleh sebab itu kenapa penting hari ini kita mengerti dua hal ini. Yang pertama, paling tidak kita ingat bahwa kebangkitan ini bukti bahwa dia mengasihi kita. Kalau nanti ada suara yang mengatakan, nah Tuhan gak mengasihi. Mana buktinya hidupmu gak sama dengan si itu, si anu, dia diberkati, kamu gak diberkati. Oh, itu suatu kebohongan. Karena Tuhan sungguh mengasihi. Dikatakan kasih ini tidak bisa dipandang dari perasaan aja, saya nggak merasa Tuhan mengasihi. Engkau harus percaya dengan iman, dengan segala bukti yang sudah dia berikan, yaitu dia mengasihi sampai rela, mati. Dan sebelum mati sudah disiksa, dianiaya. Semua kutukan, semua hukuman, semua yang harusnya kita terima sebagai hukuman, itu yang diterima oleh Tuhan Yesus, dan itu yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Sehingga semua yang baik, semua berkat, semua kehidupan yang terbaik itu kita bisa terima, termasuk hidup yang kekal. Yang sebetulnya tidak layak kita terima, kita terima. Hari ini kasih Tuhan telah terbukti saat dia bangkit. Dan kebangkitannya juga terbukti dengan membuat kita menjadi statusnya benar. Kebangkitannya membuktikan kebenarannya atas kita. Kebangkitannya membuktikan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dibenarkan. Sebagai penutup, saya memberikan kata-kata yang menguatkan, jangan biarkan iblis menuduhmu. Karena tadi sudah dikatakan kebangkitannya adalah bukti kasihnya dan bukti dia membenarkanmu.
Dan inilah adalah bukti semuanya sudah dibayar lunas waktu Tuhan Yesus katakan it is finished. Sudah selesai. Itu semacam kita udah punya tanda bukti lunas atas dosa-dosa kita yang dulu terhutang. Ini ceritanya, kita berhutang. Sekarang udah lunas sehingga tidak ada yang bisa mengintimidasi, tidak ada yang bisa menuduh kita semua. Kalau dalam perjalanan hidup ini engkau pernah jatuh dan bahkan engkau jatuh, gagal dan berbuat dosa, maka ingatlah Tuhan mengasihi engkau. Tuhan membenarkanmu, engkau telah dibenarkan. Ya, mintalah dan terimalah pengampunannya, dan setelah itu ayo kembali. Marilah, firman Tuhan katakan, kita menanggalkan semua beban dosa, ya, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saya percaya, ayo, ini ajakan untuk kita semua. Mari kita merayakan kemenangan di mana Tuhan sudah bangkit. Bagaimana kita merayakannya? Dengan kita menanggalkan semua beban, apa yang merintangi, membuat kita nggak bisa maju, semua dosa, ya. Tapi dengan berlomba-lomba kita tekun, ya, tekun dalam perlombaan ini, dan yang penting kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa mata tertuju kepada Yesus? Karena hanya Yesuslah sumber kekuatan kita, sumber kekuatan kita, sumber kebangkitan yang membangkitkan kembali saat kita lemah menjadi kuat. Dia yang akan menuntun dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Selamat Paskah. Ingatlah, Tuhan Yesus mengasihi dan engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Biarlah perlakuan kita menunjukkan siapa kita, karena kita sudah dibenarkan olehnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya, hamba-Mu mengucap syukur kalau jemaat-Mu hari ini diingatkan kembali begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Sehingga Engkau yang menggantikan kami, Engkau yang dihukum, Engkau yang menerima kutukan untuk supaya kami bebas. Dan kami bisa menerima hidup yang kekal, kami bisa menerima kasih anugerah, dan semuanya ini sudah Engkau sediakan karena Engkau yang sudah mati di kayu salib, yang hari ini kami rayakan kemenangannya, kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu adalah bukti kasih-Mu, dan kebangkitan-Mu adalah bukti kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Untuk itu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya akan berjalan bersama Engkau, dan mata kami tertuju kepadamu yang akan membawa kami kepada kesempurnaan melalui iman kami yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Diberkatilah jemaat-Mu, biarlah Bapa, kasih Bapa senantiasa menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau tidak bisa berkumpul secara onsite atau di dalam ibadah satu gedung, tapi kami percaya dimanapun mereka berada Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kelimpahan yang dari Engkau, yang Kau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan, dan juga Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu, menyertai kami sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.